Halo semuanya, saya harap kalian semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait capacitated and location model. Jika kita diperhadapkan dengan situasi di mana kita harus membangun suatu pabrik yang memudahkan kita dalam memenuhi demand yang ada dari setiap wilayah pasar, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalkan ada 3 wilayah pasar yang demand-nya ingin dipenuhi. Misalkan ini adalah wilayah pasar 1, ini adalah wilayah pasar 2, dan ini adalah wilayah pasar 3. Tentu akan ada beberapa skenario yang perlu dipertimbangkan. Misalkan skenario pertama, kita ingin membangun pabrik di setiap wilayah. Misalkan ini adalah pabrik 1, ini adalah pabrik 2, dan ini adalah pabrik 3. Maka kemungkinan besar kita akan dapat mengurangi biaya transportasi yang dikeluarkan karena pabrik 1 akan lebih mudah menjangkau dan juga lebih mudah untuk memenuhi demand yang ada di wilayah pasar 1. Begitu pula untuk pabrik 2 yang lebih mudah menjangkau dan lebih mudah memenuhi demand dari wilayah pasar 2. Dan juga untuk wilayah pasar 3 yang lebih mudah menjangkau dan juga lebih mudah memenuhi demand yang ada dari wilayah pasar 3. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika masing-masing pabrik tersebut menerima orderan ataupun muncul demand dari luar wilayah pabrik tersebut. Nah, tentu saja hal ini akan berpengaruh terhadap biaya produksi, biaya inventory, dan juga biaya transportasinya, yang kemungkinan besar akan meningkat. Serta selain itu, kita juga tidak mengetahui dengan pasti bagaimana kemampuan suatu pabrik dalam memenuhi jumlah demand untuk setiap wilayah yang ada. Kemudian untuk skenario 2, misalkan kita ingin membangun pabrik tetapi hanya di beberapa wilayah saja. Misalkan kita membangun pabrik hanya di wilayah 1 dan juga wilayah 3 gitu kan. Nah, bagaimana keuntungan dan kerugian yang memungkinkan? Mungkin saja biaya produksi yang kita keluarkan akan berkurang. Tetapi biaya transportasi kita pasti akan bertambah, karena bisa saja suatu pabrik harus menyuplai ke luar wilayahnya. Maka dari itu, ketika kita ingin membangun pabrik, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, pabrik mana saja yang akan dibuka, dan dari pabrik mana saja permintaan pada setiap wilayah akan dipenuhi. Oleh sebab itu, diperlukan Capacitated Plan Location Model untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena dengan penentuan keputusan tersebut, kita akan mempertimbangkan batasan kapasitas masing-masing pabrik dan bagaimana pemenuhannya untuk wilayah pasar yang ada. Karena dengan penggunaan model ini, maka kita dapat mencapai tujuan perusahaan yang ingin meminimasi total cost, di mana total cost ini dipengaruhi oleh fixed cost dan juga variable cost. Kemudian dalam model ini ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan. Yang pertama, N sebagai jumlah dari wilayah pabrik. Yang kedua adalah M sebagai jumlah dari wilayah pasar. Yang ketiga adalah DJ sebagai demand dari wilayah pasar C. Kemudian KI sebagai kapasitas pabrik I. Kemudian FI sebagai fixed cost dari pabrik I. Kemudian CIJ sebagai biaya produksi dan biaya pengiriman untuk satu unit produk dari pabrik I ke wilayah pasar C. Kemudian berikut adalah variabel keputusan yang perlu diperhatikan, yakni YI nilainya 1 jika pabrik dibuka,
dan 0 jika pabrik tidak dibuka. Kemudian XIJ sebagai volume yang dikirim dari pabrik I ke wilayah J. Sesuai dengan tujuan penggunaan model ini, yaitu perusahaan ingin meminimasi total cost yang ada, maka berikut model matematika yang dapat diformulasikan, di mana sebagai objective function, yaitu hasil dari total fixed cost dari setiap pabrik yang dibangun, ditambah total dari variable cost dari pabrik I yang memenuhi demand pasar J sesuai dengan jumlah demand yang terpenuhi tersebut. Kemudian hasil penjumlahan ini akan diminimasi. Kemudian ada beberapa constraint yang perlu diperhatikan dan telah dinyatakan dalam ketiga persamaan berikut, di mana persamaan 5.1 menyatakan bahwa semua demand dari setiap wilayah pasar harus dipenuhi. Kemudian persamaan 5.2 menyatakan bahwa tidak ada pabrik yang menyuplai melebihi kapasitasnya. Dan terakhir persamaan 5.3, yakni jika pabrik dibuka maka bernilai 1, dan jika tidak dibuka maka bernilai 0. Selanjutnya kita akan membahas terkait kasus Sunoil. Perusahaan Sunoil merupakan produsen produk petrokimia dengan penjualan di seluruh dunia. Saat ini Wakil Presiden rantai pasok di perusahaan ini sedang mempertimbangkan untuk membangun pabrik di beberapa wilayah di dunia. Sunoil mempertimbangkan adanya pembangunan dengan 2 ukuran pabrik yang akan dibangun di setiap lokasi, yaitu low capacity dan high capacity. Dan terakhir, Sunoil menginginkan adanya low cost network, yakni network dengan biaya yang paling rendah. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan ini dengan capacitated plan location model, di mana kita akan menggunakan tool solver. Tetapi sebelum itu, ada baiknya jika pada tabel kalian sudah memenuhi persamaan dari constraint yang ada, yakni pada sel B28 dengan persamaan 5.1, kemudian sel B22 dengan persamaan 5.2, kemudian sel B3 dengan persamaan untuk objective function. Kemudian kita akan menggunakan tool solver dalam penyelesaian permasalahan ini. Selanjutnya kita klik data, kemudian klik solver. Maka akan muncul dialog box seperti ini. Set objective merupakan kolom yang akan kita isi dengan lokasi dari objective function kita, yakni B31. Kemudian sesuai dengan tujuan kita, yakni untuk meminimasi dari total cost, sehingga pada ini kita klik min. Kemudian kolom ini merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi. Maka dari itu kita klik dari B14 hingga H18. Karena ini merupakan sel-sel yang akan dipengaruhi nantinya. Kemudian berikut adalah kolom untuk constraints yang akan kita isi sesuai dengan constraints yang ada. Yang pertama adalah sel dari B14 hingga H18. Dengan tanda lebih besar sama dengan 0, klik add, kemudian sel B22 hingga B26 dengan tanda lebih besar sama dengan 0, klik add. Yang ketiga adalah B28 hingga
F28. Dengan tanda sama dengan 0, karena kita harus memastikan bahwa setiap demand itu harus terpenuhi. Yang terakhir merupakan yakni G14 hingga H18 yang merupakan fungsi binari, di mana jika pabrik dibuka akan bernilai 1, dan jika tidak dibuka akan bernilai 0. Berikut adalah constraints yang sudah kita tambahkan. Maka pada solving method ini, klik simplex linear programming, kemudian klik solve. Klik OK. Setelah simulasi dilakukan, dapat dilihat bahwa perusahaan Sun Oil dapat membangun pabrik dengan high capacity di wilayah South America, Asia, dan juga Afrika, di mana pabrik South America dapat memenuhi demand dari wilayah pasar North America dan juga South America. Sedangkan untuk wilayah pabrik Asia dapat memenuhi demand dari wilayah pasar Europe dan juga wilayah pasar Asia. Kemudian untuk wilayah pabrik Afrika dapat memenuhi demand dari wilayah pasar Europe dan juga wilayah pasar Afrika. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa ternyata pada wilayah pabrik Afrika tersisa 3 juta unit produk dari kapasitas keseluruhan. Dan ternyata pada wilayah South America menggunakan secara keseluruhan atau secara maksimum kapasitas yang ada, sehingga mereka memproduksi dengan total 20 juta unit produk. Kemudian hal yang sama terjadi juga pada wilayah pabrik di Asia yang memproduksi dengan total 20 juta unit produk, sehingga dapat dinyatakan untuk wilayah pabrik South Amerika dan Asia menggunakan kapasitas secara maksimum. Dan ternyata pada wilayah pabrik di Afrika hanya menggunakan sebanyak 17 juta unit produk yang ada untuk memenuhi demand yang ada pada wilayah pasar di Europe dan juga di Afrika. Kemudian pada tabel ini diketahui bahwa ternyata tidak ada jumlah demand yang tidak terpenuhi, dan bahwa semua demand pada wilayah pasar yang ada telah terpenuhi. Dari hasil simulasi tersebut dan juga dengan kondisi tersebut, maka perusahaan Sun Oil dapat mengeluarkan cost sebesar $23.751.000. Itulah tutorial kita kali ini yang membahas tentang Capacitated Plan Location Model. Terima kasih karena adik-adik sudah menonton video tutorial kita. Saya harap adik-adik dapat memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung menyampaikannya kepada saya. Terima kasih dan sampai jumpa.